Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian tadi kita menjelaskan secara makna ayat maupun beberapa tafsir ayat. Alhamdulillah, kita ulangi lagi. Jadi ayat ini Masya Allah ya, bisa diingat-ingat ya. Ayat ini terkait dengan mauqif. Mauqif itu tempat seorang berdiri. Mauqif. Jadi seorang muslim ketika dia bermauqif, berpijak, bagaimana cara dia berpijak? Bagaimana cara dia berprinsip dalam agamanya, dalam kehidupan kesehariannya. Itu namanya mauqif. Tidak boleh dia berubah-ubah mauqifnya. Ya. Ingat, mauqif keyakinan seorang untuk tegak berdiri, berpijak ya, di atas jalan Nabi itu masalah akidah. Tidak boleh dia berubah-ubah. Dia yakini hari ini saya harus berada di jalan, di atas mauqif, di atas tempat berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya akidah. Jadi ketika dia sudah yakini saya harus berada di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayat dalam Al-Quran di surah Yusuf ini, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dia jadikan ayat ini pegangan. Itulah fungsinya kita belajar. Ketika ada ayat, kita ingat-ingat, kita hafal, langsung kita amalkan hari ini. Mauqif saya harus di atas jalan Nabi. Tempat saya berpijak harus di atas jalan Nabi. Tetapkan dalam hati kita. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Makanya ketika kita datang belajar, pulang ke rumah ada yang kita bawa, yaitu ilmu. Apa yang datang dari Quran maupun hadis Nabi SAW. Makanya orang zaman dahulu itu bukan tidak mau belajar agama. Mereka terkadang dapat satu hadis, satu ayat, mereka itu nanti sebulan lagi baru pergi belajar. Sahabat begitu. Kenapa? Karena mereka mengamalkan dulu itu ayat dan hadis itu. Sampai mereka amalkan, mereka imani, mereka dakwahkan kepada orang lain, baru mereka belajar lagi, ambil lagi ayat atau hadis berikutnya. Terkadang mereka bertanya pada sahabat yang lain, apa yang diajarkan Nabi? Ajarkan ke saya. Itu bagaimana seorang penuntut ilmu. Jadi ketika dia mengetahui hal ini, maka dia harus berupaya untuk mengamalkan. Ya. Karena itu adalah jalan-jalan hidayah. Hidayah itu bisa bertambah kalau ada mujahadah, kesungguhan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dalam hal apa dia bersungguh-sungguh? Dia menghafal-hafal ayat, dia menghafal-hafal makna ayat, dia menghafal-hafal hadis, makna hadis, dan dia amalkan. Dia sungguh-sungguh, itu maksudnya. Dia amalkan itu, tidak perlu dia catat. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita belajar, yaitu untuk mengangkat kejahilan. Tadi kita sudah jelaskan juga jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ilmu, kemudian ana wa man ittaba'ani, ana itu Nabi dan para sahabatnya, kemudian wa subhanallah, memuji, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia terpenuhi syarat-syarat tersebut, hendaknya dia bersyukur, dia memuji atas nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat yang pertama, dia diberikan hidayah, ilmu, majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, mendengar orang menyampaikan ilmu, bahwa
hadhihi sabil, ikuti jalan Nabi yang satu ini, yang lurus ini. Makanya di dalam surah Al-Fatihah selalu kita bacakan itu kan, ihdina siratal. Kan setiap saat kita meminta. Jadi kalau ada orang dikasih lagi jalan yang lain untuk mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia bersyukur karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya Allah, berikanlah kami jalannya yang lurus. Bukan jalan-jalan yang lurus, kan jalan yang lurus satu kan? Dijawab lagi dia ini, bahwa ini maksud jalan yang lurus di surah Al-Fatihah itu, ini dia di surah Yusuf, yaitu jalan siapa yang lurus itu, yaitu jalan Nabi SAW. Dan siapa? Wa manittaba'ani, dan jalan sahabat Nabi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dia yakinkan pada dirinya semua jenis ibadah, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ya. Cara dia mengikuti Nabi, mauqif dia berpijak, dia meyakini bahwa hari ini aku berpijak dalam hidupku, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat di atas jalan Nabi. Dia harus yakini itu. Nggak boleh dia, pokoknya aku mau bikin jalan sendiri, atau ikut jalan orang yang lain, atau aku ikut jalan si anu si ini, atau aku ikut, nggak boleh. Selama mereka sesuai dengan Quran dan hadis, diikuti. Ini perintah Al-Quran. Tapi kapan mereka menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka dihindari sebisa mungkin. Baik. Munasabatul bab di kitab Tauhid, anna al-musannif rahimahullahu ta'ala lamma dzakara fil abwab as-sabiqah at-tauhid wa qaddalahu wa ma yujibul khawfa min diddihi. Disebutkan ini bab yang kita sebut, nah, menunjukkan bahwa keutamaan tauhid itu, ya, wajib bagi seorang itu memahami tentang tauhid. Ini ayatnya. Di mana letak tauhidnya? Ya kan? Lihat, ad'u ila Allah. Tauhidnya. Aku mengajak, menyeru manusia. Kepada siapa diajak? Ila Allah. Bukan ila nafsi, kepada diriku, atau kepada pondok pesantrenku, atau kepada mazhabku bahkan. Nah, kita mulai agak berat itu. Ya. Itulah akidah. Mengajak manusia. Dalilnya, kalau mau mengajak manusia, siapapun orangnya, lepaskan warna-warni. Jangan coba-coba. Kapan dia pakai warna ini, warna itu, organisasi ini, organisasi itu. Nah, dia terkena ancaman ayat. Berarti dia bukan lagi orang yang mengikuti jalan Nabi. Karena Nabi jelas ala basirah, bukan ala organisasi, bukan ala hisbi, ala di atas partaiku atau di atas golonganku, bukan. Tapi ala basirah. Nabi mengajak manusia kepada Allah itu di atas ilmu dan kepada Allah, bukan kepada warna-warni tadi. Maka di sini kalau orang mengerti ayat ini, dia nggak perlu bertengkar masalah beda mazhab. Kalau dia mengerti ayat ini, karena jelas sekali, ya, terlarang, tercela, bahkan berdosa seorang yang ribut masalah khilaf al-ibadah. Tidak boleh. Kalau memang dia ada dalilnya, tafadhal, silakan. Kalau dia tidak ada dalilnya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mudah. Kalau di atas ala basirah, di atas ilmu, yaitu yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak ada masalah. Yang ada masalahnya kalau bukan di atas ilmu. Maka kita semua evaluasi diri kita. Apakah sejauh ini ibadah kita, zikir kita, amalan-amalan yang kita lakukan di kamar atau di mana saja, ya, apakah memang semua di atas ala basirah, atas ilmu, ataukah masih ala menurut si ini, kata si itu, kata si itu. Tapi kan dia berbahasa Arab. Iya, berbahasa Arab saja itu tidak cukup. Karena ada mantra, mantra itu berbahasa Arab juga ada. Mantra dukun itu ada berbahasa Arab. Jadi ukurannya bukan berbahasa Arab, ukurannya adalah Nabi. Kita sepakat ayat ini, hadhihi sabil. Kita sepakat mengikuti atau berada di atas jalannya Nabi SAW ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, yaitu mengikuti Nabi dan para sahabat. Kepada apa? Ilallah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gampang ya. Kalau kita lihat ayatnya, sangat jelas sekali. Maka kalau dia mengerti ayat yang singkat ini, tenang sudah hidupnya. Orang beda mazhab, biarkan orang itu. Mazhab itu nggak salah, yang salah orangnya. Imam mazhab itu menanamkan pijakan-pijakan cara beribadah. Hanya menanamkan cara beribadah. Mana yang 3, mana yang 2, mana yang 1. Silakan Anda pakai 3. Dalam kondisi yang bagaimana boleh dan bagaimana tidak boleh. Bukan untuk kemudian dipertentangkan sebagaimana masalah akidah, keyakinan. Ini sebagian juga kekeliruan masyarakat kita. Kalau bermazhab itu seolah-olah meyakini tidak boleh menyelisihi mazhab yang kita yakini. Itu keliru. Pendirinya saja Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik. Kan jelas itu. Kalau Imam Syafi'i meyakini mazhab saya yang paling benar, dia nggak mungkin belajar dengan Imam Malik dan Imam Ahmad, kan gitu ya. Gampang. Artinya apa? Beliau sendiri toleransi. Silahkan belajar beda mazhab. Ini kalau kita bahas di dalam mungkin tidak cukup waktu. Tapi itu singkat-singkatnya. Nah, kemudian wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin menanamkan al-khawfa min diddi, rasa takut untuk menyelisihi perintah ayat yang disebutkan di atas. Takut ya Allah, jangan sampai jalanku ini bukan di atas jalan Nabi. Bayangkan, itu yang membuat ibu bapak kadang cemas. Saya diterima gak ya ibadah saya, sholat saya, puasa saya, zikir saya, sedekah saya, diterima gak ya? Sebenarnya cara yang paling awal, paling gampang mendeteksi itu gampang sekali. Ini ayatnya, ini jawabannya. Apakah ibadah tersebut, sedekah tersebut, ya, sudah di atas jalannya Nabi atau tidak? Kalau sudah ikhlas, kemudian di atas lagi jalannya Nabi, insya Allah jangan takut, jangan cemas, ya. Karena sudah terpenuhi syaratnya. Syaratnya cuma 2, al-ikhlasu lillah wal mutaba'ah ala Rasulillah. Cuma yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah. Makanya ini ayatnya, ini dalilnya. Kalau mau beribadah kepada Allah harus di atas jalannya Nabi. Ini qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Nah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk araf dzalik. Dia mengerti, dia paham, dia arif, dia tahu bagaimana ibadahnya, akidahnya, muamalahnya memang sudah di atas jalannya Nabi atau belum. Bukan nanti
nanti ya tahun depan ya, atau saya pulang haji ya, atau saya jadi PNS ya, atau saya sudah pensiun ya, baru nanti saya mau di atas jalan Nabi. Masya Allah. Bayangkan syaitan itu pekerjaan dia yang lainnya yang paling besar adalah membuat anak Adam itu menunda-nunda. Albis al-iblis. Bagaimana tipu daya syaitan? Makanya tauhid inilah yang bisa membongkar aib-aib syaitan. Makanya syaitan paling marah sekali kalau kita duduk majelis tauhid. Marah dia. Tahu lagi rahasia saya. Ketahuan. Kalau fikih tidak disebutkan di situ. Ya. Itu hebatnya ilmu tauhid, dahsyatnya. Maka kalau orang belajar tauhid itu, syaitan itu sudah putus asa, sudah ini, aduh Pak Panca sudah belajar tauhid lagi. Dia tahu lagi rahasia saya. Iya. Itu syaitan itu tahu hal-hal seperti ini. Makanya dia mau menggoda anak Adam itu, dia lihat ini orang kajian tauhid enggak? Ini orang punya ilmu enggak masalah tauhid? Sehingga dia bisa tahu, bisa menghindar, cari lagi godaan yang lain. Ya. Jadi ini juga penting. Seorang muslim dia harus mengerti, mengetahui betapa wajibnya berada di atas jalan Nabi yang bagi ala nafsi. Dia paham dirinya, mengerti nggak dirinya. Jangan orang lain dulu ya, dirinya dulu. Walaupun istri anaknya, tunggu dulu. Walaupun suami istri, tunggu dulu. Saya ini sudah di atas jalan Nabi atau belum? Itu maksudnya kita belajar tauhid. Karena tauhid itu adalah membuat kita itu makin bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita di atas jalan Nabi? Dalam hal akidah kita, keyakinan kita, muamalah kita, ibadah kita sudah di atas jalan Nabi belum? Kalau belum, segera belajar, segera cari cara bagaimana kembali di atas jalan Nabi. Maka kuncinya tadi sudah jelas, ala basirah, di atas ilmu. Ilmu itu apa? Ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang difirmankan Allah, yaitu Al-Quran, dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu Al-Hadis. Itu ilmu. Kalau disebut ala basirah, di atas ilmu. Ilmu tadi sudah dua. Quran. Tinggal nanti dilihat. Nah, ayadwa ila Allah Ta'ala. Ketika seorang muslim dan muslimah dia mau beribadah kepada Allah, contoh dia mau berhijab, yang pertama harus di atas ilmu dulu, hijabnya bagaimana menurut Nabi. Kemudian di atas sholat, gimana sholatnya Nabi. Di atas wudu, bagaimana wudunya Nabi. Nah itu yang disebut ala basiro. Itu yang paling sering kita kadang-kadang. Dan kemudian yang lainnya, apakah semua dia sudah di atas ala basiro atau belum? Zikirnya sudah di atas ala basiro belum? Di atas ilmu belum? Sedekahnya di atas ilmu belum? Amalan-amalan saleh yang lainnya sudah di atas ilmu atau belum? Masih bermuamalah sudah di atas ilmu atau belum? Hak-hak tetangga dan lain sebagainya. Wajib dia mengetahui hal tersebut. Tuh, ya. Kalau tidak nanti pahalanya akan dirusak oleh syaitan. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'i. Seluruhnya, ya, baik itu ibadahnya, baik itu muamalahnya, baik itu akidah, seluruhnya bil hikmah wal mau'izah. Dia amalkan, dia kerjakan dengan hikmah. Hikmah di sini bukan cuma sesuai dengan sunnah. Yang paling tertinggi hikmah di sini maknanya sesuai dengan sunnah. Hikmah berikutnya adalah sesuai kemampuan. Jadi orang beramal itu harus dengan hikmah, harus sesuai kemampuan. Jangan sebaliknya, memaksakan diri, akhirnya
jatuh dalam gulu berlebihan. Banyak orang jatuh dalam gulu berlebihan. Nah, ini kembali ke masing-masing orang. Zikirnya mungkin yang disunahkan 100 kali, tapi karena dia merasa kayaknya kurang, aku tambah lagi 1000. Dia menganggap masih kurang sehingga ditambah 1000. Nah ini masuk, ya, bisa masuk dalam hal berlebih-lebih. Nah, kenapa kalau 1000? Bayangkan kalau 1000 dia zikir, itu kan sunnah itu. Sementara orang tuanya masak di dapur, suaminya Tidak. nah, saking asiknya dia zikir, saya belum ada keluarga kayak gitu. Doanya panjang, kayak suaminya masuk keluar kamar, Pak gimana? Belum selesai lagi doa. Pak gimana? Belum selesai. Masya Allah, ini orang tidak mengerti dia. Doa itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi hukum berdoa kepada Allah itu wajib ain. Tapi berdoa habis sholat sunnah atau sholat fardu itu sunnah itu. Beda itu ya. Kita selesai sholat sunnah nih, kita mau berdoa nih, itu sunnah muakkad itu. Tapi hukum meminta itu wajib ain, iya. Tapi tidak ditentukan kapan waktunya kan? Artinya kapan saja berarti sunnah jatuh, kecuali ada dalil Quran atau hadis harus berdoa, nah itu wajib. Tapi kalau tidak disebutkan maka hukumnya sunnah muakkad. Karena suaminya, karena belum selesai, karena yang didoakan dari cucu, anak pertama, cucu anak kedua, ini orang tidak mengerti. Hukum berdoa dengan berbakti dengan suami mana yang wajib. Itu syaitan ya, lihat ya. Makanya kalau belajar tauhid ini, insya Allah indah. Hikmah, dia akan meletakkan sesuatu pada tempat, tidak berlebihan dan tidak bergampang-gampangan. Ketika misalnya yang wajib, orang tua atau orang yang sakit sekalipun berteriak minta tolong, tapi karena dia sibuk berdoa, belum selesai doanya, apalagi zikirnya lagi belum selesai. Padahal orang sudah berteriak kesakitan, dia abaikan, karena dia tunggu saya doa saya belum selesai. Bahkan tidak cukup sampai dia marah lagi orangnya. Dosanya double. Dosa dia ibadah tadi itu berdosa. Dosa dia meninggalkan kewajiban dan dosa dia marah orangnya. Harus dia layani itu. Nah, ini tergantung ya. Konteksnya nanti itu pembahasan fikih. Makanya penting bagi kita untuk memahami bagaimana perkara-perkara yang wajib. Kama huwa sabilul mursalin. Kewajiban mengikuti jalan Nabi dan Rasul ini ternyata bukan cuma kita di zaman Rasulullah SAW atau umat Rasulullah, tidak. Orang-orang dulu pun begitu. Umatnya para Nabi dan Rasul terdahulu pun sama perintahnya. Wajib bagi umatnya Nabi Musa mengikuti jalannya Nabi Musa, wajib, tak boleh tidak. Makanya kenapa orang-orang Bani Israel ya, itu kan sebagian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka sudah keluar, tidak lagi mengikuti jalannya Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula orang juga bisa sama, keluar dari jalannya Nabi dan Rasul mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab. Bedanya kalau orang dulu azabnya langsung kontak cash di dunia. Itu sebagian ulama menyebutkan itu kalau orang umatnya Nabi Musa itu kalau bikin maksiat kepada Nabi Musa itu petir langsung turun dari langit, sambar itu orang mati semua. Cuma kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang ditangguhkan azabnya ya. Orang dulu tidak seperti itu. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun langsung ditenggelamkan, bermaksiat langsung dibinasakan, tidak ada lagi tunda-tunda tidak. Nah, kemudian adwa'u ay da'watun nas, ya, mengajak atau doa di sini
yaitu seorang yang mengajak kepada manusia, termasuk kita dulu. Kita mengajak teman-teman, ibu-ibu bertauhid. Itu perintah yang paling mendasar, paling pertama. Kalau mau hijrah, kalau mau kajian. Nah, lanjut apa? Sudah cukup? Ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu adalah ila tauhidillah wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi asy-syahadah. Syahadat itu maknanya adalah mentauhidkan Allah. Cuma itu. Makna syahadat itu mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba tanya anak kita yang SD, SMP, SMA. Nah, apa makna syahadat? Asyhadu, aku bersaksi. Itu artinya, maknanya apa? Bayangkan ibu bapak, anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita, sudah sebesar ini, makna syahadat saja kadang-kadang dia tidak bisa menjawab. Lalu bagaimana mau beramal? Menjawab saya nggak bisa. Apa makna syahadat? Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Itu artinya. Maknanya adalah mengajarkan tauhid kepada Allah SWT. Itu maknanya. Ya. Kalau ada anak kita masih belum bisa menjawab ini, maka ajarkan mereka. Nah, makna syahadat adalah engkau mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadahmu, bahkan hidup dan matimu seluruhnya untuk Allah. Itu makna syahadat. La ilaha illallah. Kalau makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah maknanya wajib bagi seorang mengikuti Rasulullah SAW dalam hal akidah, ibadah, muamalah. Gampang ya? Kalau syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal ibadah apa saja, akidah, ibadah, muamalah, ibadah yang wajib, yang sunnah, atau ibadah yang dia niatkan dengan hati seluruhnya. Itu maknanya. Kalau dia bersyahadat tapi dia menyembah, berdoa kepada Allah, pulang berdoa meminta lagi kepada selain Allah, kira-kira syahadatnya benar nggak? Ya nggak benar lah. Karena maknanya bukan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian pulang pakai jimat sebelum keluar. Kenapa? Supaya beruntung. Tolak bala. Bawa cincin. Kalau nggak pakai cincin bahaya saya ini. Saya di Jambi banyak itu musim cincin begitu. Oh cincinnya apa? Oh ini kayaknya ada khadamnya ini, ada penunggu. Ini atuk saya ini yang kasih ini, Raden ini, bahaya ini. Keris, oh ini keris ini, masya Allah bisa tegak sendiri ini. Seluruhnya banyak sekali benda-benda yang mistis dan lain sebagainya. Bahkan misalnya ada lukisan kerajaan, jangan dipindahkan itu kalau dipindahkan itu rumah ini bisa bergetar nanti, bergoyang. Tanya keyakinan seperti banyak. Itu pernah dulu kita masih kecil, itu foto Pak Soekarno itu, jangan kau coba-coba. Dulu kita masih ingat, foto Pak Soekarno saja itu dilarang dikasih pindah. Kita mau cat rumah, jangan kau sentuh, bahaya itu. Nah, kadang-kadang iya ya, katanya itu pendiri bangsa kita, namanya orang tua tentara kan, jadi doktrin-doktrin ini sih. Tapi alhamdulillah udah bertobat. Nah, ini contoh. Ini sekali lagi syahadat kita la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah mudah ya. Yang pertama mentauhidkan Allah, itu syahadat la ilaha illallah. Yang syahadat Muhammad Rasulullah mengikuti Rasulullah SAW dalam hal apapun juga. Nah tergantung, di sini ujian terbesar. Masuk ustadz, kiai, ulama, murid, guru, kena galau. Ujian yang syahadat kedua. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita bilang ini ada hadis Nabi,
Kadang-kadang masih ada jawaban lainnya. Maka kata sahabat Nabi dulu, Sufyan ibn Uyainah itu ulama hadis terkemuka. Kata dia, laula anzalallahu al-hajra minas sama' aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Masya Allah, ini kaidah. Sungguh dulu pernah ada sahabat itu bertanya, kau sudah bertanya kepada Rasulullah? Iya sudah. Terus Rasulullah bilang begini dan begini. Setelah itu aku bertanya lagi kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar tidak mau menjawab. Setelah itu aku bertanya kepada Umar. Apa kata Umar? Umar tidak mau menjawab. Maka aku datang kepadamu. Kata sahabat ini, kamu bayangkan, aku ini berpikir laula anzalallahu minas sama'il hajar. Saya ini khawatir Allah itu akan menurunkan hujan batu kepada dirimu. Aku khawatir Allah itu akan menurunkan batu dan langit untuk ditimpakan kepada dia. Kenapa? Orang itu dahsyatnya iman orang dulu. Aku mengatakan Rasulullah bilang begini, tapi kamu mengatakan tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Ulangi. Aku bilang bahwa Rasulullah bilang begini, tapi engkau pakai pendapat lain. Tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar begini. Bergetar hati sahabat, takut. Saking takutnya kata dia, saya takut batu itu turun dari langit menimpa dirimu karena ucapannya tadi barusan. Aku bilang kata Rasulullah, kau bilang kata Abu Bakar, kata Umar. Kita saat ini bayangkan ya, kata ulama aja kan, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar itu siapa? Khulafaur Rasyidin. Mereka saja tidak boleh dibandingkan ucapannya dengan Nabi, disetarakan. Ini sudah masuk agak berat ini masalahnya. Memang akidah begitu. Kadang-kadang kita juga tidak bisa sembunyikan. Harus memang begitu. Itu yang tadi disebut sabil, jalan. Keyakinan kita berpijak, berprinsip bahwa siapapun yang berucap selain Nabi SAW, tunggu dulu. Kecuali kalau kita nggak tahu, tunggu dulu. Apa kata Rasulullah? Tapi kalau dia gandengkan, dia bandingkan, bahkan dia lebih tinggikan ucapan itu melebihi ucapan Nabi, itu mengerikan luar biasa. Kenapa? Goyang syahadat kita, Pak. Padahal kita sudah bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dalam implementasinya kadang-kadang kita menyelisih. Bahkan Allah berfirman Al-Quran, wa may yushakkiki rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang mendurhakai Rasulullah, ya, mendurhakai Rasulullah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia petunjuk yang jelas, nuwallihi ma tawalla, maka Allah akan memalingkan hati dia untuk berpaling, menusrihi jahannam, bahkan Allah akan melemparkan dia ke dalam api neraka wasa'at masir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita istiqamah di atas tauhid, di atas akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, petunjuk untuk senantiasa menghadiri majelis tauhid kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada kita di sisa umur kita, ya Allah, ya Rabb. Betapa lama kita lalai. Semoga di akhir hidup kita yang sisa mungkin 2 tahun, 5 tahun, kita tidak tahu. Semoga ini menjadi penebus dosa kita, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikanlah kepada saudara-saudara kami hidayah-Mu. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah sisa-sisa amal ibadah kami di akhir hayat kami ini, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa dan kesalahan dari suami dan istri kami yang telah meninggal, ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Berikan kepada kami petunjuk kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
Allahumma rahman rahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.